Halo, perkenalkan aku Rosilia Naura Hanif selaku mahasiswi program studi S1 Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan mengenai alat komunikasi pemasaran ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita cari tahu dulu yuk komunikasi pemasaran itu apa sih? Komunikasi pemasaran yaitu penyampaian pesan oleh sumber kepada penerima yang dilakukan melalui media tertentu. Nah, komunikasi pemasaran ini dikatakan berhasil apabila didukung oleh strategi produk, strategi harga, dan strategi distribusi konsisten dengan kesan yang akan dibentuk. Lalu, apa saja sih alat komunikasi pemasaran itu? Yang pertama, periklanan merupakan alat komunikasi berbayar secara tidak langsung yang digunakan untuk mempromosikan ide-ide, menginformasikan tentang barang maupun jasa kepada pelanggan. Nah, metode ini paling banyak digunakan loh, karena dengan adanya iklan mampu menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Iklan juga bersifat pengulangan, terdapat penguatan ekspresivitas dan impersonalitas. Biasanya iklan itu kita jumpai di televisi, media cetak, radio, situs web online, media sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu demi mendorong percobaan pembelian produk, sebuah barang maupun jasa dapat dilakukan beragam stimulan yang dilaksanakan dalam jangka pendek yang berupa kupon atau premi yang dibagikan kepada konsumen guna menarik perhatian pembeli. Nah, promosi penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan diskon, cashback, buy one get one free, kupon, dan lain sebagainya. Nah, pada promosi penjualan ini dapat membantu perhatian konsumen dan menawarkan undangan untuk melakukan transaksi dengan memberikan berbagai jenis insentif. Nah, teknik promosi ini dinilai tidak hanya membantu dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada sebelumnya, namun dapat menarik pelanggan baru. Ketiga, acara khusus dan pengalaman, yaitu suatu kegiatan atau program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi terkait merek dengan pelanggan. Nah, perusahaan ini akan memberikan pelanggan pengalaman menggunakan produk yang pada akhirnya mengarah pada ingatan merek yang lebih tinggi daripada pesaing. Nah, perusahaan ini biasanya mensponsori acara seperti acara hiburan, olahraga, bahkan acara bakti sosial komunitas. Nah, nama perusahaan ini tercantum atau bisa kita lihat di beberapa barang kegiatan seperti kaos pemain, piala, penghargaan, banner, dan masih banyak lagi. Yang biasa kita jumpai itu banner ya teman-teman. Dan di sini ada contoh juga di video kaos pemain yang di dalamnya terdapat beberapa perusahaan yang ikut serta untuk mensupport acara tersebut. Keempat, pemasaran online dan media sosial. Penggunaan platform media sosial sebagai strategi marketing agar bisnis mampu terhubung dengan audiens dengan tujuan untuk membangun awareness, meningkatkan traffic website, hingga meningkatkan penjualan. Nah, pemasaran online dan media sosial ini juga merupakan kegiatan yang disusun untuk menumbuhkan kesadaran, memulihkan citra, atau mendapatkan produk maupun jasa secara daring oleh perusahaan. Nah, dengan begitu perusahaan dapat menjadi sangat interaktif dan up to date dengan pelanggan. Nah, konsep pemasaran media sosial pada dasarnya mengacu pada proses mempromosikan bisnis atau situs web melalui saluran media sosial. Seperti contohnya yang sering kita jumpai yaitu ada Blibli, Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Kelima, hubungan masyarakat dan publisitas merupakan beragam agenda yang diperuntukkan baik secara private, karyawan, perusahaan maupun umum kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media guna melakukan promosi atau menjaga impresi perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Nah, hubungan masyarakat ini dikatakan komunikasi dua arah yang dapat memantau umpan balik dan menyesuaikan pesannya untuk memberikan manfaat maksimal. Di dalam hubungan masyarakat dan publisitas ini terdapat agenda-agenda atau kegiatan seperti membangun fasilitas umum, donasi, menyelenggarakan donor darah, menanam pohon, dan lainnya. Keenam, ada pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung ini melibatkan penggunaan surat, telepon, fax,
email, atau internet untuk berkomunikasi, menanyakan maupun meminta pendapat secara langsung dengan konsumen ataupun calon konsumen tanpa melibatkan orang ketiga. Nah, perusahaan ini memiliki database rincian kontak konsumen yang digunakan untuk mengirim katalog dan materi pemasaran lainnya sehingga memudahkan konsumen untuk membeli secara online. Ketujuh, penjualan secara pribadi merupakan interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Hal ini tuh terbukti menjadi alat yang efektif di tahap selanjutnya dari proses pembelian. Keuntungannya, pesan yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan pembeli dan difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli. Nah, model ini tuh dinilai paling efektif karena terdapat 3 kekuatan di dalamnya. Yang pertama, interaksi pribadi. Karena dengan penjualan secara pribadi, otomatis dari penjual dan pembeli itu bertemu langsung, dan penjual ini akan menanyakan apa yang sedang dibutuhkan konsumen. Nah, lalu yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga ada respon. Nah, dari penjualan secara pribadi dan pemasaran langsung ini ada pembedanya. Pembedanya itu penjualan secara pribadi itu memang dilakukan tatap muka. Nah, sementara pemasaran langsung itu terjadinya lewat bantuan alat komunikasi melalui telepon, email, ataupun internet. Kedelapan, pemasaran mobile atau mobile marketing. Pemasaran ini dilakukan melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar, tablet, atau perangkat mobile lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mobile marketing ini mencakup taktik pemasaran yang memanfaatkan keunggulan teknologi mobile, termasuk pesan teks, aplikasi seluler, iklan seluler, dan pemasaran konten yang dioptimalkan untuk tampilan pada perangkat mobile. Pemasaran mobile ini juga bisa dibilang lebih murah daripada alat komunikasi lainnya, karena pemasaran seluler ini merupakan versi pemasaran yang disederhanakan penggunaannya yang meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, contohnya, iklan yang kita lihat di aplikasi mobile mengirimkan pesan pemasaran, memberi tautan ke situs perusahaan, atau mencantumkan iklan. Sekian pembahasan mengenai alat komunikasi pemasaran pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.